selama ini, yang sedikit melupakanmu, puing-puing janjimu, ku punya kembali untukku. Segala denyut nadi memanggil, kamulah salah satunya. Kamu nggak setia. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku, tapi tak mengapa aku tak heran karena diriku cinta sesaatmu. Wi, kayaknya mendingan ya saran gua, mendingan lu buka tempat karaoke deh, Wi, bener deh. Apa perlu nyanyiin? Kan gue punya. Tapi Dewi semenjak jatuh cinta beda ya. Nggak jadi Sama siapa makin jatuh cintanya? Ya, aku nggak tahu sama auranya siapa. kelihatan. Jatuh cinta sama siapa? Wajar Jangan kalau orang tahu. jatuh cinta, tapi kalau setelah mendapatkannya diupayakan Iya jangan dong. sampai berpisah. Dijaga dengan baik, betul. Izinkan aku. Iya, tapi namanya orang sedang jatuh cinta. Asprot dan marah. Ya, siapapun itu ingat bahwa setiap pertemuan Asprot akan ada marah. perpisahan. Sama seperti tema kita pagi hari Kamu ini. sudah berpisah. Bukan aku, tapi bintang tamu kita. Bintang tamu kita pagi hari ini. Selamat ya, Say. Temanya tentang Single perpisahan. sekarang ya. Diam kamu. Buat sahabat Abia di rumah yang baru saja berpisah dengan seseorang, ingat bahwa pada akhirnya meninggalkan seseorang yang kita cintai. Yang bertahan itu yang mencintai kita. Betul, lebih mudah dibandingkan menanggalkan cinta pada seseorang ya. Karena kesetiaan itu mahal. Sudah. Di pagi-pagi Abia kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, menikah 9 bulan dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kemarin baru diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sapose, Nek. Pernah datang ke sini berkali-kali. Sapose. Dari mulai membanggakan suami sampai minta ditalak oleh suami. Ini dia Roro Fitria dan juga pengacara. Kita hadirkan Asgar Syarif SH.MH. Roro Fitria. Semakin cantik, Alhamdulillah, semakin alhamdulillah, soleha. alhamdulillah pengestu ya. Baru diputus cerai Orang kemarin. tuh ya? ada dua ya. Kenapa? Orang tuh kalau berpisah bisa jadi runyam mukanya, Iya. bisa jadi berseri. Kalau kita? Kalau Teh Roro mah mukanya berseri. Kalau kakak kan udah. Alhamdulillah. Kalau kakak kan jadi, udah kalau lumayan. kalau kita berpisah berarti tandanya kita sudah menghilangkan salah satu beban dalam hidup Betul, kita. betul. Semoga tidak ada yang menjadi beban buat sobat Iya. Abia di rumah ya. Roro Fitria dan juga Abang, Iya. kita ucapkan terima kasih banyak sudah hadir ya. Tapi pengen tahu singkat, Iya. Roro Fitria, perasaan setelah diputus bercerai kemarin, hari ini gimana perasaannya? Alhamdulillah sangat bersyukur. Bersyukur karena Udah terlepas dari toxic relationship. terlepas dari toxic Toxic relationship. Kita mau lihat dulu Roro Fitria yang kabarnya sudah bercerai dengan sang mantan suami Andri Irawan. Ini dia. Ya, cerita dari seorang Roro Fitria. Oke, boleh sedikit kita flashback lagi ya sebelum berbicara mengenai perceraian. Tapi isu utama dari kamu minta bercerai itu apa sih Roro Fitria? Alhamdulillah yang luar biasa. Nyai panjatkan beserta tim kuasa hukum kehadirat Allah SWT atas terkabulnya gugatan cerai Roro. Yang pertama adalah terbukti KDRT verbal dan non verbal terbukti, dan yang kedua adalah perselingkuhan juga terbukti. Alhamdulillah. Jadi udah nggak bisa lagi yang bersangkutan untuk menampiknya. Wow, itu semua terbukti Yes. di pengadilan. Yes. Baik, pada akhirnya putusan sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan apa saja yang diputuskan oleh majelis hakim selain memang bercerai, resmi bercerai? Ya, yang kedua yang luar biasa, berkah dari Allah SWT adalah hak asuh anak 100% di tangannya. Gitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus udah gitu ada beberapa item kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dalam maksud di sini adalah materi, dan buatnya itu nggak seberapa ya. Dengan segala effort yang udah Nyai keluarkan, utamanya cinta kasih, pengkhianatan, sakitnya luar biasa, KDRT juga verbal non verbal, ya itu tidak seberapa sebenarnya. Jadi nanti bisa disampaikan dari tim kuasa hukumnya. Ya, nanti kita akan bahas mengenai nafkah ya, Roro Ya. Fitria dan juga kuasa hukum. Tapi saya mau tanya, apa dalam benak seorang Roro Fitria ketika di pengadilan agama bertemu dengan mantan suami, 9 bulan menikah,
ada dugaan KDRT, dugaan perselingkuhan, harus bertatap wajah di pengadilan. Apa dalam benak Roro Fitria ketika melihat wajah dia? Rasa sakit hati yang luar biasa. That's why kenapa Nyai di dalam tim Nyai itu ada psikolog, dokter pribadi dan juga konselor anak. Dalam hal ini untuk concern kepada tumbuh kembang baby Sultan. Dan selain itu juga banyak sekali traumatik yang mengakibatkan ketika bertemu pun Nyai belum siap. Ya, itu juga yang melatar belakangi Nyai membawa rekan-rekan dari SKN Satria Kujang Nusantara sebagai bodyguard Nyai. Gitu. Bodyguard ya? Bawa bodyguard kemarin? Iya. Oke, tapi setiap sidang ya. Setiap sidang. Bang, saya mau nanya dulu ya, sebelum kita ngomongin soal bodyguard. Ya. Untuk mediasinya sendiri kan ini sempat mediasi segala macam. Kemudian kalau kita bisa bilang bahwa pada akhirnya perceraian ini terbilang cepat ya Bang? Ya. Jadi sebelum Nyai mengatakan kepada kami, awal-awal Nyai ingin cerai dulu. Tapi kami tetap menahan, Nyai jangan, ini kan nanti anggapannya artis itu cerai, kawin cerai, ya gitu gampang. Kan? Ya. Dan kami harus ada bukti, harus ada apa. Jadi prosesnya itu lama. Betul. Sampai di finalnya itu di mediasi. Saat mediasi itu sebenarnya kesempatan terakhir. Beberapa kali mediasi itu dilakukan, kesempatan terakhir untuk Mas Andri melakukan merayu atau mengajak kembali. Tapi di saat itu Mas Andri malah memprovok, mengenyek ya istilah saya kepada Nyai, dan di dalam sidang juga seperti itu, sempat membuli Nyai lagi. Itu termasuk fakta persidangan, itu yang kami sayangkan. Seharusnya di waktu-waktu itu harus ada perdamaian, karena kami kan secara moral juga harus menyatukan kalau itu masih bisa disatukan. Ya intinya kan kalau misalkan tidak ada perlawanan, kita perempuan juga pasti ngalah ya Mbak. Apanya ya, tapi kalau misalkan ada perlawanan, ya otomatis ya kita harus kasih bukti. Gitu. Iya betul. Ya alhamdulillah sih kalau mantan-mantan suami saya tidak ada perlawanan sih, sehingga saya tidak bisa kasih bukti apa-apa. Kalau respon mantan suami dengan hasil putusan sidang seperti apa? Mungkin Asker bisa menyampaikan. Beliau Mas Andri dengan lawyernya keberatan di masalah mutah dan idah dan nafkah dan juga hadonah, tapi itu kan putusan pengadilan sifatnya mandatori, memang harus dilakukan segera. Dan itu juga sebenarnya tidak sebesar seperti yang di gugatan kami. Baik, nanti kita akan bahas masalah nafkah, mutah dan juga idah, tapi kita coba kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Tadi Roro Fitria sempat menjelaskan, termasuk juga Bang pengacaranya, bahwa ketika hadir di persidangan selalu membawa bodyguard. Ya, tujuannya apa? Hanya Roro yang tahu, kita mau kasih lihat yang satu. Ya. Kenapa sih pertanyaannya itu kenapa harus bawa bodyguard segala macam? Emang tidak percaya dengan keamanan yang ada di sana? Takut dihabok mungkin gitu, kan kalau ada yang jaga kan langsung dihabok dari belakang. Bisa jadi loh ada macam-macam. Aku juga kalau kemana-mana sekarang bawa bodyguard 20. 20? Main bola lu bawa bodyguard. Kenapa Nyai Roro Fitria? Iya, karena terbukti di beberapa kali persidangan yang bersangkutan mengolok-olok baik itu secara verbal maupun gestur badan. Nah, jadi beberapa kali dia bilang, halo pasukan hantu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beberapa kali membuat suatu mimik muka mengejek gitu. Misalnya? Terus abis itu sebentar, maaf saya potong. Yang ketiga kali beberapa kali ingin meraih tangan Nyai, gitu. Dan di persidangan? Iya. Meraih Dan itu maksudnya, meraih terus mau pengen meluk. Nah, Nyainya nggak nyaman, masih banyak traumatik dan quote and quote kan sangat diduga tempo hari memang yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan bisa dibilang mistis ya. Kenapa Nyai sampai menurut kayak gitu? Mistis maksudnya? Jadi gendam atau diapa mungkin seperti itu. Pelet. Apa adugannya apa Bang? Ya, jadi kami baca dari beberapa juga dukun yang menyatakan bahwa Mas Andri sering membeli minuman gitu, terus dia suka komat kamit atau menyembur ke bengkelnya, atau ada asumsi dia ingin menenangkan seorang wanita. Saya tidak tahu itu Nyai atau pasangan selingkuhnya yang mungkin dia kayak kesurupan mau ditenangkan gitu. Jadi itu Nyai percaya bahwa itu ngefek ke Nyai gitu?
Iya, karena sangat tidak realistis yang telah Nyai jalani selama 9 bulan. Kok ia mau gitu. Kita kan sadar ya kok ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Iya, benar. Iya, paham. Oh, kalau Nyai percaya akan hal itu ya? Iya, karena banyak sekali rekan-rekan saudara juga menyampaikan kok melakukan halnya kok di luar logika gitu. Di luar There is something nalar, wrong. Iya. Jadi datanglah 4 bodyguard bukan hanya untuk menjaga tapi juga memagari dalam tanda Betul, kutip betul, gitu betul. ya. Nah, iya, karena Satria Kujang Nusantara juga basicnya adalah bela diri tenaga dalam ya. Kebatinan ya. Tenaga dalam. Tenaga dalam, Iya. baik. Buat Sobat Ambiar di rumah kita juga mau kasih lihat, ini ada salah satu tuntutan dari seorang Roro Fitria ketika bercerai dengan sang mantan suami. Resmi menjanda, Roro Fitria tuntut 40 juta rupiah dan nafkah bulanan anak. Kenapa 40 juta? Kenapa angkanya 40? Maksudnya kan biasanya orang suka nuntutnya gede gitu ya. Angkanya kenapa 40? Nah, itu nominal yang di fix musyawarah majelis yang mulia hakim. Jadi dari hakim menyatakan demikian, cuman dari kami sendiri gugatannya tidak seperti itu. Oh, lebih besar padahal ya. More than, Oke. Oke, pada akhirnya yang terjadi? Pada akhirnya boleh disampaikan Ya. detailsnya. Detailsnya kami juga memberikan gugatan serealitas mungkin ya, apa yang Mas Andri bisa lakukan. Kalau kami minta 1 miliar per bulan juga saya rasa nggak mungkin juga gitu untuk kondisi ini, dan kami mengasih yang seminim mungkin kemampuan dianya juga. Dan Mas Andri juga kontrareri, di satu sisi dia bilang tidak bisa menyanggupi, tapi di sisi lain dia bilang dia sedang bekerja. Jadi hakim tentu majelis mengabulkan tuntutan kami karena Mas Andri secara pengakuan dia sudah bekerja, sudah settle. Berarti ini sudah melewati masa idah ya? Betul, Nyai, ya? betul, iya. Pada waktu masa idah itu apakah mantan suami juga memberikan nafkah idah? Nah, yang tertera di dalam keputusan majelis harus memberikan. Tapi kalau in reality-nya, during kita masih dalam berproses sidang, zero. Nah itu ada gimana Mbak? Ketika harusnya ada nafkah di masa idah, tapi itu tidak dilakukan, kalau menurut Nyai adalah zero, apa yang sebenarnya akan terjadi dan harus dilakukan? Itu wajib loh hukumnya, Wajib, berbeda dengan mut'ah. Iya. Karena itu wajib, sifatnya mandatori. Majelis memerintahkan, Mas Andri juga harus memberikan. Kalau tidak ya ada upaya hukum lain, tapi kami belum sampai ke sana untuk belum kepikiran ya. Ini buat para kaum laki-laki ya, terutama yang beragama Islam, masa idah dengan nafkah mut'ah itu berbeda. Kalau masa idah itu 3 sampai 12 bulan. Kita melihat apakah untuk head istri, tapi kalau mut'ah itu adalah pemberian dari mantan suami atau bekas suami sesuai dengan kemampuan, jadi bukan merupakan kewajiban. Iya, sampai sebelum sang mantan istri menikah gitu kurang lebih ya. Iya. Tapi akhirnya 40 juta itu sudah resmi ketok palu oleh majelis hakim. Iya. 40 juta per bulan. Wow. Dari mantan suami ada keberatan nggak? Boleh dikoreksi sedikit? Boleh, silakan. Oke, 40 juta itu nafkah mut'ah dan juga idah. Kalau untuk hadonah itu yang ditujukan kepada baby sultan, itu just only 5 million, 5 juta itu di luar biaya kesehatan dan juga pendidikan sampai dengan usia anak 21 tahun. 5 juta per bulan. Iya. Menurut Nyai gimana? No. Ya gimana ya? Katanya ya lu pikir sendiri aja. tapi mungkin Menurut kemampuan 5 juta. suami sampai segitu. Iya. Daripada nggak sama sekali. Daripada kayak gua nggak sama sekali ya, Say. Kabarnya udah lewat, kamu rezekinya gede. Ya alhamdulillah. Makanya maksud saya adalah saya cuma kasih tahu sama semua perempuan gitu loh. Harus bisa bersyukur menerima berapapun itu karena sesuai dengan kemampuan lah. Sekarang kecuali lakinya miliarder. Nah itu lain. Iya, gitu. pasti majelis hakim juga akan melihat kemampuan dari masing-masing kemampuan orang dari ya. suami, ya. Kita mau kasih lihat dengan tuntutan 40 juta, kabarnya sang mantan suami akan membayar tapi dengan cara dicicil. KPR rumah kali dicicil. Jadi kita ada sebuah artikel. Iya. Tuntut nafkah 40 juta, Roro Fitria tak ingin Andre Irawan bayar cicil. Emang ada niatan dari yang bersangkutan untuk membayar secara dicicil? Sebenarnya yang tadi statement itu Nyai terima dari
teman media yang sebelumnya udah konfrontir, udah interview yang bersangkutan, apakah Nyai berkenan untuk sistem pencicilan. Terus ya Nyai dan tim merasa sangat tersinggung ya. Ini hidup dan tidak bisa main-main, dan semua effort yang udah Nyai lakukan dari yang awal gitu ya. Resepsi semuanya Nyai, uang mahar pun juga Nyai, segala macam Nyai, sampai uang persalinan juga Nyai. Mosok ya, ya Nyai nggak mau bagaimana buat Nyai itu tidak sebanding lah, jadi tidak perlu dicicil. Iyalah, dicicil. Ya Allah, Itu kalau dicicil tuh gimana ya kan, 1 bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 40 juta. Tapi kita wajib menghargai itu adalah niat baik. Dengan menyicil tuh niat baik. Cuman yang disayangkan adalah ini lagi mau melahirkan ya Nyai. Kok ibaratnya biaya sendiri perempuan. Iya, semuanya sendiri. Iya, mendingan kamu gak usah bikinin 2 anak deh kalau misalkan kamu sendiri nggak bisa. Iya. Sabar. Tadi baru terucap bahwa ternyata uang mahar sebenarnya itu dari Nyai juga. Iya. Kenapa baru cerita sekarang? Ya kan Kak? Ya. Iya, kalau misalnya yang bersangkutan itu secara brave mengakui bahwa kesalahan-kesalahannya diakuin dengan benar tanpa perlu disangkal, tanpa perlu memutarbalikan fakta, Nyai sih nggak apa-apa ya, nggak perlu dibuka semuanya. Cuman yang bersangkutan sampai dengan detik ini pun masih melakukan propaganda dengan setelah bercerai. Iya, dengan akun-akun palsunya gitu ya. Itu sangat diduga kuat karena IMEI-nya sama dengan handphone yang Nyai belikan. Oke, saya mau tanya apa sih emang propagandanya dalam akun-akun bodong dalam tanda kutip ya? Emang apa yang disampaikan di media sosial, apa yang menggiring opini gitu ya? Ya, misalnya menggiring opini yang ternyata di fakta persidangan itu tidak terbukti. Dan malah yang dikabulkan oleh majelis yang mulia kan semua bukti dari Nyai. Misalnya kalimat apa sih di media sosial itu? Apa ya? Contohnya? Apa Bang kira-kira yang bisa diucapkan? Ya merendahkan seorang wanita atau seprofesi Nyai dan macam-macam seperti itu, dan banyak pula aib yang dikeluarkan gitu, yang seharusnya kepada Nyai atau kepada buah hati gitu. Itu yang menurut kami itu tidak pantas. Terus sama bilang pasukan hantu, pasukan yang dekat sama kita siapa lagi gitu maksudnya ya Bang? Ya, dan hanya yang mengetahui ya kami mengetahui bahwa beliau yang memberi. Diduga dia gitu ya. Diduga. Kenapa dia bisa bilang pasukan hantu? Kenapa dia dari mana gitu bisa ngomong-ngomong gitu tuh, kenapa dia bisa gitu? Alasannya gitu ya? Alasannya kenapa? Jadi yang bersangkutan selalu mencemooh kebudayaan Nyai dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan seperti lukisan-lukisan almarhum Mama, kan banyak sekali lukisan-lukisan Bunda Ratu. Jadi dia selalu mengolok-olok gitu. Jadi ya mungkin ya terus beberapa kali kan menari-nari telanjang di depan foto almarhum Mama. Gitu. Jadi udah gitu juga dia dengan tenangnya ketika dia memfitnah Nyai mencakar badannya, padahal udah 3 bulan gak ketemu lah, itu cakaran siapa. Nyai jadi malah to remind, mengingat bahwa someday suatu saat dia pernah menyampaikan kalau aku tuh dulu sangat senang loh melakukan kegiatan trisam bersama mantan sirihnya. For what? To tell me. Oke, tapi kita tidak membahas ke situ Nyai, kita mau lihat juga ada satu artikel yang barangkali bisa diklarifikasi dan juga ditanggapi oleh seorang Nyai Roro Fitria. Roro Fitria resmi bercerai. Andre Irawan wajib bayar nafkah anak 5 juta rupiah per bulan. Iya, betul. Ini sampai umur berapa tadi? 21 tahun. 21 tahun. Tapi kita yakin ya bahwa ini adalah bentuk kewajiban. Tapi kita yakin kalau untuk kemampuan pasti seorang Nyai Roro Fitria bisa melampaui itu semua dengan segala macam ikhtiarnya ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi dengan 5 juta tanggapannya Nyai Roro Fitria? Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sangat menghormati segala keputusan yang diketok palukan oleh Majelis Hakim. Ya, kita harus menghormati dan melaksanakannya. Dan buat yang berkewajiban yang harus melaksanakan tentunya. Iya. Tapi kalau dari Bang Askaria pengacara, sebagai pengacara dari pihak Roro sendiri ada pengajuan lainnya nggak sih? Ya, untuk masalah nafkah? Masalah nafkah ya kami banyak yang kami untuk pendidikan, untuk apa, tapi dikabulkan oleh majelis pun kami sudah terima kasih kepada majelis, walaupun Nyai beranggapan itu kurang ya. Kurang ideal ya? Kurang ideal. Dan memang penambahan itu 10% setiap tahun agar ditambah pendidikan. Karena ada inflasi ya? Ada inflasi. Jadi 5 juta sampai 21 tahun kalau misalnya angkanya tetap sama dirasa kurang ideal. Keputusan hakim seperti itu tertulisnya.
Kenaikan persen 10%. Oh, ada kenaikan 10% per tahunnya ya? Per tahunnya. Di keputusan hakim. Baik. Lalu ketika akhirnya diputus bercerai, sempat ada obrolan atau ada kalimat yang terucap dengan mantan suaminya? Alhamdulillah tadi malam tim kuasa hukum berhasil untuk membuka mata hati Nyai agar supaya bisa membuka komunikasi. Jadi kita semalam sudah video call. Siapa? Melalui handphonenya Pak Asgar, video call ke yang bersangkutan untuk bisa melihat Baby Sultan. Jadi via video call. Oh, nggak lewat telepon teror? Terus gimana belum siap ketika itu melihat ekspresi dari mantan suami? Sangat senang, lalu berkaca-kaca, terus dia bilang dia akan kerja keras gitu. Sudah berapa lama ayahnya, mantan suami Nyai Roro Fitria, tidak bertemu dengan Baby Sultan? Satu dan lainnya hal itu berdasarkan dari resume dokter yang menyatakan dan juga psikolog menyatakan Nyai belum siap untuk mempertemukan karena traumatik yang sangat mendasar. Jadi dan tidak ada yang menggaranti bahwa tidak akan yang bersangkutan melakukan tindakan destruktif lagi. Karena ketika masih bersama beliau, dia gendong Baby Sultan sambil yelling, teriak-teriak kepada Nyai sampai pernah mendorong badannya sampai jatuh ke lantai. Baik, kapan terakhir ketemu sama Baby Sultan? Sudah lama ya, 3 bulanan yang lalu ya. 3 bulan mantan suami nggak ketemu sama tahu anaknya. ya, ini pasti ini juga edukasi juga buat masyarakat, terutama laki-laki. Kalau udah perempuan itu mengalami KDRT, apalagi secara fisik, biasanya selesai bercerai udah itu bukan selesai. Dia tetap akan trauma selamanya sampai dia mendapatkan pengganti yang bisa menyembuhkan trauma dia. Iya betul. Roro Fitria, ya pasti kami juga di sini ikut prihatin atas apa yang terjadi, bahwa tentu saja perpisahan bukanlah satu hal yang diinginkan dalam sebuah pernikahan ya. Tapi ini barangkali adalah keputusan bukan terbaik tapi terakhir yang bisa diambil oleh Roro Fitria dan kuasa hukum beserta Andri Irawan. Untuk seorang Roro Fitria, apa yang mau disampaikan kepada sang mantan suami Andri Irawan? Apapun itu yang terjadi, Mas sendiri yang tahu sebenarnya. Jadilah pribadi yang bisa mengevaluasi. Dari tahun ke tahun hingga detik ini sudah kawin cerai 5 kali, haruslah introspeksi. Agar supaya menjadi nilai value hidup kamu jauh lebih baik. Singkat, Roro Fitria, trauma pernikahan? Yes. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Bintang tamu berikutnya, dia adalah pedangdut yang terkenal yang kabarnya dia heran sekali dengan fenomena mendadak viral dan mendadak terkenal. Siapa? Mendadak viral itu kata siapa? Aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Kalau ini bukan mendadak viral, kalau ini mendadak marah setiap hari ya. Itu tuh gini. Oh, enak. Dewi itu meresahkan ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan ini dia pedangdut yang terheran-heran dengan fenomena viral di Pagi-Pagi Ambiar, Eri Susan. Sehat ya. Lama sekali tidak berjumpa. Luar biasa, terima kasih banyak sudah mampir di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Gitu sekarang ya, terima kasih. Terima kasih, sekarang pakai gerak begini. Terima kasih. Oh, terima kasih. Iya, gitu. Ya, tapi khusus buat dia aja, Kak. Sehat ya sayang. Terima kasih sudah menyediakan waktunya datang. Kak Eri ini emang punya suara emas sekali ya. Betul, betul sekali. Baru punya single baru kan? Iya, betul. Senior yang sangat humble sekali. Merangkul juniornya seperti kita dirangkul. Memang kita tuh harus mencontoh beliau. Kenapa? Karena jangan seperti yang lain-lain. Misalnya? Ternyata kalau senior itu dia menggunakan senioritasnya, dan Kak Eri yang tidak pernah menggunakan atribut seniornya. Tapi emang ada ya? Sebentar saya mau nanya, emang ada ya penyanyi dangdut senior yang menggunakan senioritasnya? Ada. Siapa sih? Penyanyi dangdut yang sangat menggunakan, gua senior banget, Roro Fitria. Ada loh yang merasa dia itu queen di atas queen. Iya, itu rival banyak orang. Sebentar, Wi, inisial dong, Wi. Inisial dong. Hah? Inisial dong. Antar aja lu. Oke, buat sobat Ambiar di rumah kita mau kasih lihat. Ini dia seorang Eri Susan yang katanya terheran-heran dengan fenomena
para penyanyi yang mudah terkenal karena sekedar viral. Iya. Itu memang barusan itu suaranya Asprot kita. Iya, memang Asprot itu tuh kalau nyinyir. Memang nyinyir Asosiat sekali. produser. Iya. Oh itu produser. Asosiat Ini orangnya di depan tuh. Ya buat Sobat Ambiar kalau bingung, itu tuh siapa sih voice over narasi? Kok suaranya begitu banget? Itu namanya Ujung. Itu produser kita ya. Ini yang tadi yang suaranya kedengaran. Yang selalu di bawah yang kalau kita ngomong kebanyakan, woi. Pak produser, aku minta maaf ya Pak produser. Iya. Enggak, karena mungkin kalau dibilang fenomena, itu fenomena akhir zaman. Udah kejauh. Nanti kita akan bahas tentang fenomena viral ya. Ya. Dari mata seorang Eri Susan. Tapi pengen tahu dong, kan Sobat Ambiar juga pasti tahu lah, seorang pendangdut senior. Tapi mulai karir menjadi penyanyi itu dari usia berapa sih untuk Eri Susan? Dari umur 5 tahun udah nyanyi dari panggung ke panggung. 5 tahun. Terus baru di industri rekaman tuh album pertama SMP kelas 2. SMP udah rekaman? Yes. Itu awal 92 deh, tahun 92. 5 tahun nyanyi dari panggung ke panggung tuh atas inisiatif siapa? Awalnya Kamu siapa ya? belum lain. Dari bunda ya Kak? Dari bunda atau kakak? Kecemplung. Jadi sebenarnya kalau aku tuh sebenarnya passionnya nggak di musik gitu. Iya. Karena dulu tuh sebenarnya kita dari keluarga seniman. Iya. Yang nyanyi tuh justru kakak gitu. Cuman kakakku tuh suka males latihan gitu loh. Kalau aku cuma sering ngeliat, sering dengerin gitu. Jadi kadang-kadang dulu tuh kita kan suka jajan. Jadi kalau lagi jajan gitu, Eri mau duit gak? Aku kasih cepek gitu. Buat apa? Wakilin aku latihan dong gitu. Karena dia tahu aku suka nyanyi, tapi aku nggak suka nyanyi di panggung gitu. Akhirnya udah cuma ganti-gantiin kakak aja gitu. Cewek cowok Kak Eri? Cewek. Oh, cewek. Karena gantiin dia latihan, gantiin dia nyanyi, awalnya dari situ. Akhirnya aku malah dikasih kesempatan buat nyanyi. Karena menurut si grup musik itu katanya lucu juga ya ada penyanyi dangdut cilik nih gitu. Umur 5 tahun mulai lah nyanyi ya. Dari situ kita nggak pernah tahu. Iya, Ternyata iya, memang iya. jalan hidup seseorang Betul. berbeda-beda pastinya. Rezeki tidak pernah ada yang tahu. Termasuk rezeki mereka yang mendadak viral juga ya. Tapi kalau perjuangan dari seorang Eri Susan sendiri 5 tahun, kemudian SMP, album. Apa sih perjuangan yang tidak pernah bisa terlupakan? Yang cerita lama bikin kangen gitu. Aduh. Apa ya, aku tuh dari keluarga sederhana gitu. Jadi memang tidak terbiasa yang berlebih-lebih dalam segala hal. Ya. Jadi memang dari kecil sebenarnya yang paling aku nggak bisa lupa karena aku dari umur 5 tahun udah nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi paling story sekolahku dulu gitu. Kenapa? Karena dulu pada saat aku sekolah tuh aku SD-nya itu di Lamongan. Terus cuman karena aku harus nyanyi dari panggung ke panggung itu kayak semacam pasar malam gitu loh. Jadi pasar malam itu biasanya dia berpindah-pindah kan. Jadi pasar malam yang ada berbagai permainan dan dia ada satu grup juga gitu hiburannya. Jadi biasanya dia tuh akan stay di Jogja sebulan, nanti di Solo sebulan, nanti di jadi aku tuh minta dispensasi dari kepala sekolahku untuk aku bisa tetap sekolah gitu. Akhirnya aku diizinin, yang penting ketika ujian aku pulang ke rumah. Oke sebentar, berarti pernah tuh keluar kota sebulan nyanyi di mana nggak sekolah sebulan? Bukan nggak sekolah, justru aku sekolahku pindah-pindah. Jadi aku minta jadi aku minta dispensasi karena aku harus nyanyi gitu. Aku minta dispensasi ke kepala sekolahku untuk berikan izin aku tetap sekolah di sekolah lain, tapi aku tetap lapor dengan nilaiku. Oke. Penting ujian di daerah. Berarti gitu. misalnya bulan Januari nanti ada nyanyi di Malang, berarti sebulan ke depan akan sekolah di Malang. Stay di Malang. Itu gimana rasanya setiap bulan pindah-pindah sekolah? Saking mencintai dunia musik ya Kak, dunia nyanyi Iya, ya Kak. iya, iya. Pasti kan gitu. akan dianggap sama siswa yang ada di situ, nih ada murid kok cuma sebulan terus hilang, baru masuk terus hilang. Iya, makanya bisa dibilang aku tuh nggak punya temen gitu. Karena temenku tuh beda-beda, jadi nggak punya temen deket yang gimana gitu. Sahabat gitu. Iya, jadi memang dari kecil tuh ya gitulah. Gak usah Jadi kan, selain gak usah ngamen punya kayak temen, hippie ya. Kak. Iya, gak usah punya temen ya Ki. Ya harus dong, harus punya kenapa sih? teman. Kenapa sih Kak? Aduh, kenapa Harus sih? dong, Kamu teman nggak mau itu kan punya membantu, teman. Kan kita mendoakan, teman-teman kamu memberikan juga, Wi. support. Ya. Tapi Kak Eri Susan sampai usia berapa berpindah-pindah sekolah kayak gitu? Sampai kelas 6 SD. Sampai Kelas 6 SD. Jadi baru menetap itu pada saat aku menang festival lagu rock Jawa Timur, aku ke Jakarta tahun 90, baru aku menetap SMP sampai kuliah selesai gitu. Dan akhirnya inilah yang membentuk seorang Eri Susan sampai bisa hadir di Pagi Ambiar. Terima kasih banyak ya. Ketika fenomena viral, kita juga akan minta pendapat seorang Eri Susan yang kabarnya terheran-heran dengan mereka yang mendadak terkenal. Ini kita punya artikelnya. Wow. Eri Susan terheran-heran dengan fenomena mendadak terkenal gara-gara viral. Eri Susan, gimana pendapatnya tentang mereka yang terkenal karena viral? Iya. Pertama aku bingung ya, ini artikel dari mana? Karena gini, sebenarnya kalau aku tuh orangnya sangat apa ya?
bisa dibilang bisa menerima setiap perubahan yang ada. Hanya saja memang saat-saat ini tuh memang aku kayak berasa di dunia lain gitu kalau di dunia entertain karena sistemnya sudah berbeda dengan dulu ya. Mungkin sebenarnya kurang lebih sama, bedanya kalau dulu itu belum ada sosial media. Betul. Ya kan? Betul. Jadi seorang Dewi Persik dikenal dengan karyanya, saat itu belum ada sosial media gitu. Jadi sebenarnya saat itu namanya viral, betul. Betul. Nah, baru sekarang sosial media. Tapi memang zaman sekarang agak susah ya Kak Eri ya. Kita mau berkarya atau mau berviral gitu. Kadang-kadang suka bingung gitu. Sampai aku tuh berpikir gini, dulu kan zaman kita kompetisi ya. Coba kalau kayak sekarang udah sosial media, pasti fans club banyak juga di sosmed, betul. Kalau dulu tuh kayak udah aja SMS gitu, nggak ada. Yang kadang-kadang komentar, mungkin karena dia takut pamornya begini karena nggak viral. Karena beda masanya aja, karena yang berkomentar tentang viral itu adalah generasi-generasi mudanya sekarang. Jurinya adalah para senior yang memang benar-benar legend juga ya. pada saat dulu tuh. Kalau zaman sekarang kan dari SMS ya, Wak. Tapi perubahan zaman memang kita harus bisa beradaptasi. Betul, harus bisa beradaptasi. Pada akhirnya bagaimana siapapun itu bisa memanfaatkan. Betul. Ya kan, sampai akhirnya bisa menjadi viral. Tapi kalau pendapat seorang Eri Susan sendiri, viralnya seseorang atau misalnya penyanyi bukan karena prestasinya, tapi misalnya sensasi atau tindakan konyol dalam tanda kutip yang ia lakukan di media sosial. Ya sebenarnya sih sah-sah aja ya, maksudnya orang mau istilahnya, ya saat ini memang situasinya gitu, banyak banget yang orang naik karena sensasinya, bukan karena prestasinya. Nah buat aku sebenarnya sah-sah aja, cuman kan sebenarnya menurutku pribadi sayang aja. Kalau prestasi itu biasanya sifatnya bisa everlasting gitu. Sementara betul. Kalau sensasi itu kita jadi mikir gitu. Aduh nanti aku bikin apa lagi ya biar rame lagi ya gitu. Nah itu sebenarnya cenderung merugikan. Sayang aja sih. Tapi kalau yang mau menjalani begitu ya monggo. Kayak sekarang contoh Kak Roro ada lagunya single sampai sekarang hits lagunya tuh. Apa? Sepiring berenam. Lo lebih ke irit, kalau itu bukan viral, irit. Sepiring berenam. Ini ada tanggapan komen. Dari netizen ya, ada pro dan kontra juga, satu hal yang sangat wajar sekali. Kan sekarang zamannya udah berbeda, jangan so heran deh. Sekarang bikin tanggapan gitu juga buat viral kan, biar naik lagi, sama aja. Lagian kalau nggak ada yang ngeviralin, kita juga nggak akan tahu hal unik di Indonesia. Berawal diviralin, lama-lama diundang di berbagai acara, terus berani ngomong dan ngembangin bakat. Karena kan itu namanya prestasi dong, semua butuh proses, Mbak. Ini tuh ya komentarnya tuh kayak lagi gini loh. Kayak ada yang ngetikin ya, pas udah ngomong komentar Kak Eri itu tiba-tiba ada gitu ya. Kayak udah dapat ngatur gitu. Si Udut. Itu asprot ya. Makanya, tapi aku setuju pendapatnya itu adalah sebuah proses. Tapi balik lagi apakah proses yang instan atau proses yang Iya, betul setuju. Entah kenapa aku selalu setuju di program ini sama Kak. Bener, karena kalau kita berdua, King Nasar dan aku, itu kita besar bukan karena sosmed ya guys. Bukan karena SMS yang terkenal. Ya, kalau kamu selalu setuju sama apa yang disampaikan Dewi, kalau aku selalu sayang sama apa yang kamu sampaikan. Boleh pegang, kan belum muhrim. Jangan terlalu gelendot-gelendot, bukan muhrimnya. Ya maaf, ya kita begini aja sekarang. Ya udah, buat Kak Eri Susan, tapi kan namanya juga kan netizen yang punya pendapat masing-masing. Kalau Kak Eri Susan sendiri sebenarnya pernah terbesit gak? Pengen bikin sesuatu, di media sosial misalnya biar mendapatkan atensi dari netizen. Terbesit wajar aja kan? Pernah nggak? Nggak tahu, kalau dari dulu tuh memang aku sudah di keluarga tuh memang nggak pernah menginginkan sesuatu hal yang berlebih-lebih. Maksudnya sudah terbiasa dengan itu. Ya, jadi maksudnya selama ini aku kembangkan adalah apa yang Tuhan sudah berikan ke aku melalui talenta, yang itu aku syukuri, aku jaga, aku kembangkan. Ya kalau bisa dibagikan gitu kan. Nah cuman selebihnya sih apa ya, nggak pernah. Kalau sesuatu yang konyol iya, tapi sebenarnya bukan untuk mencari perhatian gitu. Kayak lagi pengen lucu aja gitu ya, gitu. Kayak pengen apa sih gitu. Orang kan kan orang hanya tahu aku tuh orangnya kayak katanya yang serius lah, yang pendiam lah, yang keibuan katanya dan sebagainya. Punya sisi seru juga gitu. Tapi sebenarnya itu kalau lagi mood aja, bukan karena disuruh gitu. Iya betul, nggak disengaja-sengajain. Buat seruan sendiri. Kalau kayaknya nggak suka sama apa yang dibilang sama Eri Susan. Enggak. Oh ini yang dia mau baik lo dari dulu. Sepiring berenam itu gitu. Jangan salah loh. Jangan salah Kak Roro ya.
ya. Baru Kak Roro launching single gini-gini. loh. Baru launching. Baru launching single, judulnya Iya, iya. High Hair. Hai. High Hair. Tuh nggak denger nggak baru launching single judulnya apa? Apa? High Hair. Hah? I heard terluka. No, aku lebih segalanya dari dia. Jadi Curhat ya, juga. curhat, ya, Curhat true lagi. story, true story. Ini single aku yang ke-8. Oh, lagi promo. Bisa didapatkan di mana lagunya, didengarkan di mana lagunya Kak Roro? Di toko emas. Bagus. Sukses buat single terbarunya ya. Sukses ya Kak judulnya. Higher. Higher. Nanti jadi ditambah lagi Higher. Ya, tapi ngomongin soal single, kita juga kabarnya punya apa ya? Eri Susan punya sebuah proyek terbaru, single yang bisa dibilang lagu ini mengungkapkan kerinduan untuk sang ayah. Kita mau lihat sebuah artikel ya. Ya, semenjak kepergian sang ayah, Eri Susan ungkapkan kerinduannya. Tahun berapa almarhum berpulang? Sekitar September 2018. Tanggalnya? Tanggal 5 atau tanggal 6 gitu. September. Tahun 2018. Manggilnya apa biasanya untuk almarhum? Bapak, manggilnya Bapak. Tuh. Sosok Musiknya coba yang lebih seru bisa. Kesel ya. Sosok bapak itu kenapa? Seperti apa orangnya bapak? Berpulangnya karena apa Pak Kak? Sakit. Jadi sama Bapak itu udah pisah itu pada saat SMP. Karena Bapak bercerai ya dari ibu. Tapi yang namanya perceraian tuh tidak bisa merubah status yang namanya anak ya tetap anak. Iya. Orang tua tetap Tidak ada orang bekas tua. anak ya, Betul, Kak. betul sekali. Jadi sejak perceraian itu tuh memang kita sangat jarang bertemu gitu. Jadi karena Bapak sudah punya keluarga yang lain, terus jarang berkomunikasi. Intinya udah nggak intens lagi lah ya. Cuman ya sesekali kalau pas ngobrol gitu, kalau pas ketemu, kalau pas beliaunya lagi di Jakarta, biasanya aku selalu nyempetin buat ketemu gitu. Bisa dihitung dengan jari sih sebenarnya pertemuannya tuh. Cuman terakhir tuh memang nyesek bangetnya adalah satu momen Bapak ini tidak pernah dia tuh video call gitu. Tiba-tiba video call gitu. Terus tiba-tiba ngomong Bapak kangen gitu, Bapak pengen ketemu gitu, Bapak lagi kurang sehat gitu. Itu aku bilang, oh ya udah Pak, ya udah aku atur waktu ya. Ini sebenarnya kalau aku nggak ada acara, aku mau pulang nih. Cuman karena aku harus ada acara di Makassar dulu gitu. Nanti aku sekalian telepon kakak, aku atur waktu ya Kak, pulang dari Makassar nanti aku ke Surabaya gitu. Nah, ternyata pada saat acara di Makassar, pada saat mau JR acara dikabarin Eri Bapak koma gitu. Jadi itu sedih banget ya, di lain sisi tugas kita dalam menghibur orang, tapi kita sendiri juga lagi hancur berkaitan dengan orang yang sangat dekat sama hatinya kita gitu. Tapi orang kan nggak mau tahu gitu, jadi memang aku berusaha untuk profesional, aku nyanyi, tetap menghibur, happy dan sebagainya. Padahal setelah itu memang aku nangis sehancur-hancurnya. Terus aku kebetulan panitianya atau IO-nya tuh sangat pengertian. Akhirnya beliau membelikan tiket dari Makassar langsung ke Surabaya. Nah ternyata sampai di sana tuh memang benar-benar nggak lama, cuma bisa memeluk Bapak, ngobrol sebentar, kurang lebih hanya sekitar setengah jam. Setelah itu beliau berpulang gitu. Jadi nyesek banget gitu rasanya, masih nggak percaya. Memeluk, ya, Kak. Betul. Masih bisa ketemu gitu kan. Sosok Bapak di mata Eri Susan. Bapak tuh gimana ya? Bapak tuh sebenarnya orangnya tegas gitu. Tegas, tapi yang paling aku ingat semarah-marahnya beliau atau semarah-marahnya almarhum, nggak pernah istilahnya berbuat kekerasan gitu terhadap anaknya. Even memukul, mencubit atau apa tuh nggak pernah gitu. Dan cenderung humoris sebenarnya, makanya ada waktu di mana kita suka bersenda gurau gitu. Apa sih yang paling dikangenin? Bapak tuh ini apa, suka, aku gak suka nangis soalnya. Kalau ketemu tuh, ini capek ya gitu. Sini Bapak pijitin gitu. Jadi Bapak tuh suka pijitin sambil ngobrol gitu.
Itu yang paling aku inget sih gitu. Jadi mana yang capek, mana yang ini gitu. Itu aja sih. Bentuk perhatian kecilnya ya, dari beliau. Eri Susan, seandainya bisa menyampaikan sesuatu untuk Bapak, apa yang ingin diucapkan yang barangkali tersirat atau tersurat tapi belum sempat terucap? Penyesalan terbesar dari aku tuh sebenarnya belum bisa maksimal membahagiakan Bapak. Belum sempat bahkan memberikan kebahagiaan untuk Bapak itu. Karena saat itu kan memang aku posisinya masih sekolah gitu di menengah pertama. Jadi fokusnya masih kayak ya begitu aja gitu setelah. Mungkin kalau situasinya saat itu mungkin pemikiranku sudah dewasa mungkin lain ya gitu. Nah, ya itu aja sih. Belum bisa maksimal membahagiakan beliau. Tapi kita percaya bahwa beliau juga pasti sangat bangga bisa melihat perjuangan Eri Susan sampai berada di titik seperti sekarang. Amin. Sampai akhirnya untuk bayar kerinduan kepada almarhum, ada yang diciptakan, ada yang dibawakan oleh seorang Eri Susan untuk Sobat Ambiar. Kita punya artikel yang satu ini. Untuk mengenang kerinduan dengan sang ayah, Eri Susan membuat sebuah lagu. Aduh. Ini untuk memperingati Hari Ayah juga ya? Jadi sebenarnya gini, memang keinginan untuk bikin lagu tentang Bapak itu sudah lama gitu. Cuman memang belum terrealisasi. Nah nggak tahu kemarin tuh kebetulan terakhir beberapa bulan kemarin aku pulang kampung ceritanya untuk menunaikan nazarku untuk memperbaiki makam Bapak gitu. Ya sudah, setelah kangen-kangenan lah di situ, aku harus balik ke Jakarta karena pekerjaan. Ini ada satu anak muda, dia seorang penyanyi tapi juga produktif menciptakan lagu, namanya Yendri Hudami. Dia tuh dari dulu ini anak, aku kenal dari dia masih kecil ya saat kompetisi gitu. Dia itu kayak punya satu keinginan dari dulu gitu, pengen bikin lagu buat aku gitu, pengen salah satu karya itu nyanyi sama aku. Tapi memang kita belum pernah ketemu gitu, secara karya tuh belum klik gitu. Nah saat itu dia ngeliat story IG aku, yang aku posting makam Bapak, aku di situ aku tulis kangen Bapak gitu. Terus tiba-tiba dia terinspirasi bikin lagu lah gitu. Dia ciptakan lagunya judulnya Rindu Ayah. Dia kirim via WA, terus aku dengerin gitu. Lagunya bagus ya gitu, notasinya juga bagus gitu. Apa ya, kayak tergetar gitu hati, betul. Jadi pada akhir aku bilang melalui manajerku, aku bilang kayaknya aku mau nih nyanyiin lagu ini gitu. Tapi aku boleh nggak minta izin gitu. Sebenarnya liriknya tuh sudah indah sekali, tapi aku pengen ketika berbicara tentang orang tua, apalagi Bapak yang sudah nggak ada, aku pengen story-nya tuh relate gitu dengan story-nya aku gitu. Boleh nggak minta izin aku rubah sedikit liriknya gitu yang relate dengan story aku. Dan pada akhirnya ketika dia dengerin, terutama di part yang apa ya, kayak sesal ku hadir kau telah terpejam mata, tanpa kata kita akan berpisah, ku hanya memelukmu ayah. Jadi dan pada saat itu disetujui dan Yendrinya juga tidak berkeberatan. Akhirnya ya sudah, entah kenapa aku ngerasa ini tuh kayak berkah dari Tuhan gitu ya. Maksudnya prosesnya itu benar-benar dilancarkan gitu, ya? Betul. Ya. Dan kebetulan dari label juga, oh ya sudah gitu, kita rilis kan sebentar lagi nih hari ayah gitu. Oh ya sudah gitu ya. Pada akhirnya ya itu ungkapan cinta aku buat bapakku. Baik, kita gitu. kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah saat proses rekaman, kabarnya Eri Susan sempat meneteskan air mata. Aduh. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Ali Blend. Terima kasih banyak sudah hadir Ali Blend dengan lagu Swat. Dapat mengucapkan Terima kasih. sudah menyediakan waktunya datang ke sini.
memang saya. Terima kasih, keren banget. Tapi memang lagunya keren banget. Iya. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena lagu kamu aku tuh cukup viral di TikTok. Ini orang mana? Orang mana? Malaysia. Gak ditampilkan ya. Banyak sekali 500.000 orang yang nonton. Singapore, Korea, di Tampilkan Malaysia. dong. Excuse me. Ini lagi ngomong bintang tamu, I'm sorry ya. So jadi kamu orang Singapura ya? Iya. Tapi tinggal di Korea di Malaysia. karirnya di Malaysia. You mix Singapore dengan Malaysia ya? In Indonesia, right? Iya. Iya. I tak pandai cakap English, I pandai cakap Melayu ya. Oh, oke. Yalah. Oke, boleh. Boleh ya, Melayu boleh, Boleh, ya. Tapi tadi teman kita kasihan ngomong gak ada yang denger. Katanya katanya dia pakai lagu kamu sampai viral di TikTok gitu ya? Iya, Asprot gue tuh gimana sih kita nih? Ya tampilin dong gue yang... Iya nanti kita tampilin ya. Boleh silakan Ali Plan boleh duduk ya. Bergeser ya. Silakan Sopli sama Cid. Roro Fitria, dia punya hits lagu Ini nyanyi yang ya, benar. ini nyanyi. So you have to hormat. Susan juga. Jadi kamu orang Singapura, nama asli siapa? Your full name? My full name Alif Abdullah. Alif Abdullah. Abdullah nama papa saya. Amrullah apa Abdullah? Abdullah. Papa saya, nama papa saya. Abdullah, aku jatuh cinta. Kenapa dari Singapura kamu berkarirnya di Malaysia bukan di Singapura? Musik saya membawa saya ke Malaysia. Saya ikut di mana musik saya pergi. Oh wow, sampai akhirnya musik kamu jadi viral di Indonesia. Kesitulah kamu datang di Jakarta, duduk di sini di pagi-pagi. Ya, emangnya dari mulai saya udah impian saya untuk datang ke Malaysia, ke Jakarta. Jadi Impian kamu, mimpi manis kamu ya? Iya. Ya lagunya dia opposite. Ingin hadir di Indonesia, sekarang terbukti dia bisa viral di Indonesia. So how does it feel? Gimana rasanya becoming viral? I don't Jadi know, viral. saya nggak tahu. Saya masih terkejut lagi. Saya masih sebab saya tak tersedia. Ya. Jadi kat Singapura tuh buat show gitu macam tu. Iya. Di Singapura ada show. Show Malaysia apa macam tu. Iya. Iya. Indonesia sudah buat show. Belum lagi. Soon ya. Soon ya. Nanti kita punya pagi-pagi Ambiar Award ya, kamu jadi bintang tamunya. Iya, oke. Insyaallah pagi-pagi Anugerah ya, Mas Bin ya. Oke, jadi akhirnya Ayo, pasti produser. surprise ya, amazed, terkejut juga bisa menjadi viral di eksekutif media produser. sosial. Iya. Tapi kamu, siapa yang kasih tahu kamu duluan? Who told you first that your song is viral? Yang lagu kamu tuh viral di Di aplikasi TikTok. Indonesia. Mungkin manajer saya yang bagi tahu. Ngomongnya gimana coba simulasi? Kamu tak akan percaya. Pup dia hantar. And also mungkin keluarga saya juga mereka hantar Melly Goslow dan TikToknya semuanya Melly Goslow dan Melly sebagainya. Guslow pakai lagu kamu? Iya. Oke. Jadi saya pun Iya, tiba-tiba meletup ya. Ya, sebab saya meriahkan, saya happy buat seminggu selepas viral. Langsung saya masuk studio, saya terus bekerja untuk single kedua. Saya harus fokus balik pada kerja Tapi yang lagu saya. kamu yang ini, yang Swipe itu tuh juga melejit gak di Singapura sama Malaysia? Iya. Iya. Swipe judulnya. Lu pikir PCR di sesuatu? Yo, swipe. Kita paham, kita tak paham. Nah, itu juga menjerit gak di Singapura di? Iya. 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 Di Singapura dan Malaysia juga itu viral juga. Yes. Oke. Yes. Apa perasaan kamu? Penyanyi-penyanyi Indonesia menggunakan lagu kamu di media sosial. Saya masih nggak percaya. Saya cuma percaya, ya? terima sebagai rezeki. Saya bersyukur. Ya. Itu sebagian dari bonus karya kamu selama ini ya. Iya. Sebab saya tak tersedia langsung. Jadi saya just hati saya tersenyum dan saya just happy. Happy pasti ya. Siapa aja artis Indonesia yang kamu tahu, yang kamu kenal, tahu karyanya dan pakai sound kamu? Karen Delano. Tolong ya, no comment. Siapa aja yang kamu tahu? Selain Melly Guslow. Famous artis, famous. Selain daripada Melly Goslow. Siapa? Kiowo? Enggak. Tak dia. Saya lupa nama-namanya. Lupa ya. Dewi Persik? Ya, lupa. Inul, Mbak Inul. Oh, Dewi Persik udah? Inul ada? Dewi Persik udah? Maksudnya Inul ada? Apa? Ada ya? Ada. Kamu tahu Mbak Inul kan? Iya. Iya tahu kan Mbak Inul. Emang Inul pakai soundnya juga? Iyanya tapi sambil mikir. Iya. Bukan, maksudnya dia ada tuh. Memang selain Melly Guslow tuh kan tadi bilang Mbak Inul disangkanya dia pengguna Pakai sound juga. Tapi banyak juga tadi kita lihatnya beberapa selebriti ternyata. Terima
Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita pagi hari ini di Pagi-Pagi Ambiar. Thank you. Roro Fitria. Terima kasih. Banyak sekali peminat yang menyaksikan. Terima kasih banyak dari Indonesia. Ya, salam untuk semua yang ada di Singapura dan juga Malaysia. Dan buat Sobat Ambiar, sama seperti tema kita pagi hari ini, perpisahan. Setiap pertemuan pastinya ada perpisahan. Dan setiap perpisahan pada akhirnya akan mempertemukan kita dengan satu hal. Apa itu? Keikhlasan. Di Pagi-Pagi Ambiar, Eri Susan dengan Laguku.